sampai tempat ini. Kami percaya dan menjalankan sukacita kita. Amin. Amin. Kita berdoa sejenak untuk ibadah kita Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya semua ini boleh ada karena waktu Tuhan untuk memberikan bagi kami yang terbaik. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Semua harus boleh bekerja dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah Natal ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, dan yang artinya Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya! Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya! Mari kita semuanya kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, Raja segala raja. Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, buat anugerah-Mu bagi kami. Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suara-Mu bagi Dia, puji Dia, muliakan Dia. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, mulia nama-Mu Tuhan. Amin, amin. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Kami mau bersyukur padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang menaikkan syukur berkat indah dalam Tuhan ya Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
Senang Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini itu oleh karena Tuhan. Amin. Dan pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak bisa rasanya berbicara terlalu panjang
karena saya sangat suka cita sekali. Begitu luar biasa Allah bekerja melalui PD Koinonia ini. Yang tadinya start 5 orang, tapi terpujilah nama Tuhan, sampai hari ini Tuhan terus kirim jiwa-jiwa. Terpujilah nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih dan puji syukur saya kepada Bapa di surga, karena PD Koinonia berada oleh karena Bapa yang menuntun kami. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Ferry Rozana GBI Session City yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Pak. Dan sebentar Bapak Ferry Rozana akan melayani firman Tuhan. Juga saya berterima kasih kepada Bapak Audi. Waduh Pak, terima kasih Pak. Bapak Audi, pendeta GPDI dari Bekasi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lena tercinta, Ketua PD Ketua PD Eklesia yang sudah hadir di tempat ini. Dan juga saya berterima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam pelayanan PD Koinonia dari tanggal 13, 14 sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak Tony, Bapak Victor, Bapak Jerry, dan Ibu Esther Sutira. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, judul tema Natal tahun ini PD Koinonia adalah Tuhan Yesus datang membawa kemenangan. Amen. Kita mengerti Tuhan Yesus bawa kemenangan. Apakah kita semua sudah menjadi umat pemenang? Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita kejar Tuhan, sehingga saat ini akhir tahun 2023 sampai memasuki tahun 2024, kita harus menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Shalom. Kita berbahagia ya saudara. Kita masih menikmati Natal di negara kita yang aman dan Tuhan berkati. Saya atas nama jemaat PD Koinonia, saya mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry, Bapak Pendeta yang dari Bekasi, semua pelayan-pelayan dari worship leaders, pemain musik, yang lain-lainnya, pelayan yang di dapur, terutama Ibu Winda dan tim intinya, sehingga dalam waktu 3 hari ini kita dipuaskan, kita disatukan. Percaya sukacita Tuhan melimpah di tempat ini, amin. Amin. Kalau sukacita Tuhan melimpah, sehingga kita bangkit berdiri, saudara boleh memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Amin. Mari sama-sama kita dengan pujian berkata, hai. Mari
Dia, semangat puji Dia, semangat puji Dia, Sang Raja. Semangat puji Dia, semangat puji Dia, semangat puji Dia, Sang Raja. Mari kita puji bersama-sama dengan lebih sukacita lagi kita katakan.
Puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya.
Kami undang penyalaan lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Ferry Rojana. Kami undang untuk maju ke depan, Pak. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ibu Linda Yunatan. Kami undang Ibu Linda maju ke depan. Lilin yang ketiga kami undang Bapak Pendeta Zulfikar Nainggolan. Baik, kami undang Bapak Pendeta Audi, boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin. Lilin yang ketiga. Dan lilin yang keempat kami undang Bapak Daniel untuk dan berikutnya kami undang Ibu Lena, boleh maju ke depan menyalakan lilin yang kelima. Baik, kami undang Ibu Lena. Baik, semua yang hadir yang telah menyalakan lilin boleh berbaris di depan bersama-sama. Saudara kasih dalam Tuhan, lilin itu, terang ini adalah pertanda kita akan menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Amin. Dan percayalah bahwa oleh kekuatan Roh Kudus kita akan dimampukan. Dan percayalah kalau kita hidup oleh firman, Tuhan akan membawa kita pada hal-hal yang hebat yang luar biasa. Sama-sama kita akan pujian yang berkat nama Roh Kudus. Kita akan lilin kita, saudara boleh bangkit berdiri semua jemaat yang hadir. Malam kudus,
hadir sebagai juru selamat, bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk seluruh dunia, sehingga kita semua yang ada di tempat ini boleh menjadi saksi-saksinya, duta-duta kerajaan surga yang membawa kebenangan bagi banyak orang, sehingga mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang hidup ini adalah kekuatan sejati dalam kehidupan kita. Kita boleh menyadari sepanjang tahun yang kita lewati sampai saat ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan keberadaan kami saat ini sampai hari ini semua oleh anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini katakan, oleh karena kebaikan Tuhan jadi terjadi baik. Mari kita angkat pujian dari awal katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan jadi, amin, terjadi baik. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Engkau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Katakan, oleh karena kebaikan Tuhan jadi terjadi baik. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ya Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sambil bagi berdiri kita pujian Kristus semua dikatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Katakan, oleh karena kebaikan Tuhan jadi terjadi baik. Lagi dari awal katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, amin, sampai hari ini. Amin Tuhan.
amin. Ku sembah Engkau Tuhan, ku banggakan wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau Tuhan, salah satu kepada kami semua dimana puji Tuhan, kita berbahagia bersama kita. Atau pada yang hari ini hadir di tempat ini, saya sangat bersuka sekali melihat semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya di sini. Saya yakin apa yang sudah dimana itu sudah direpresentasikan kita bersama-sama memuji dan berdoa. Ya, apalagi tadi yang nyanyi di sini, di sini. Bahkan kalau mereka kita bersyukur, aku saya dari wajah itu terlihat bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur sekali kalau hari ini kita ada karena Tuhan baik buat kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai Bapak Ibu di tempat ini selama 3 hari di tempat ini. Saya mendengar dari Pak Daniel cerah terus 3 hari di sini tanpa hujan. Rasanya di Jakarta mendung gitu 3 hari. Tapi di sini cerah terus kata jemaat. Berarti apa? Diberikan karunia untuk menikmati alam sekitar di sini dan udara yang segar pastinya. Dan terlihat pasti ibu-ibu sebuah jalan kaki, bapak-bapak jalan kaki, menikmati udara yang susah dicari di Jakarta. Di tempat ini semuanya oksigennya pure, murni sekali ya. Oke, begitu. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali lagi dan khususnya buat saya berterima kasih Ibu Linda yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pada saat ini. Biar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita ada di sini. Amin. Dan saya percaya Perikonomia ini terus diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa. Wow, saya tadi katakan dari 5 orang, tapi sekarang sudah lebih dari 5 orang. Ada 50-60 orang Ibu ya. Puji Tuhan, 100 orang, 200 orang. Pada mereka Perikonomia ini. Haleluya, haleluya. Dan saudara, kita bersama-sama hari ini kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus lahir itu membawa kemenangan. Katakan kemenangan. Tema dari Perikonomia pada Natal hari ini. Saudara, Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian orang di dalam memasuki bulan Desember itu adalah satu bulan yang sangat penuh dengan sukacita.
penuh dengan pengharapan yang dinantikan. Bahkan oleh anak-anak pun senang sekali kalau ada Natal tentunya, karena ada berbagai hal yang terjadi. Ada sepatu baru, baju baru, dan sebagainya yang baru. Tetapi ada juga mungkin dapat bonus mobil baru, tapi nggak ada suami baru dan istri baru ya, nggak ada sebenarnya. Nah, karena sudah diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, sama seperti seorang ibu atau seorang bapak sedang menanti kelahiran bayi. Ketika seorang ibu ada di dalam kandungannya, tentunya sebuah keluarga ini akan menanti-nantikan waktunya untuk dilahirkan. Pada waktu dilahirkan, wow, puji Tuhan, penuh dengan kebahagiaan sekali dalam rumah tangga itu. Kamarnya sudah dihias, tempat tidurnya sudah ada, yang mungkin yang sudah di USG itu perempuan dikasih pink ya, kalau laki-laki dikasih biru ya, dan sebagainya. Wah, sangat menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu Yesus lahir bukan di sebuah tempat yang sangat layak, tetapi suatu kandang yang indah. Saya percaya Yesus lahir oleh karena Dia tahu merendahkan diri buat manusia. Bapak Ibu kasih nama Tuhan Yesus. Kalau sebagian orang boleh mendapatkan sukacita, namun ada beberapa orang juga yang boleh mengalami berbagai hal yang terjadi saat Natal menjelang Desember ini. Bisa saja ada sebuah keluarga yang merasakan kesedihan yang mendalam. Kenapa? Mungkin ketika dia bekerja tiba-tiba dia di-PHK. Ketika dia berusaha tiba-tiba usahanya berhenti. Kesedihan sangat mendalam di dalam. Bahkan apabila ada orang yang menunggu, mungkin saja karena dijatuhkan vonis karena dia bersalah. Sesuatu yang terjadi dalam hidupnya merasakan ada suatu kepahitan, sesuatu yang kedukaan yang muncul yang terjadi. Sebagian orang demikian ada. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh melakukan perintah Allah, yang mentaatkan firman-Nya, pasti diberkati Tuhan, pasti memperoleh kemenangan dengan Tuhan. Percayakan sama-sama, amin. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kenapa orang Kristen harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Tentunya Bapak Ibu, hari ini memang biasanya tanggal merah 25 Desember kan ya. Saya ingin sampaikan buat saudara Bapak dan Ibu saudara kasih mampu. Karena sekali di luar sana ada yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember ini adalah namanya untuk perayaan matahari dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu, Bapak Ibu, sejarah menuliskan bukti bahwa ada seorang namanya Paus Telesphorus merayakan ibadah atau misa Natal pada saat malam tanggal 24 Desember. Sebelum dia tanggal 25 dia merayakan misa pada tahun berapa? Tahun 125 Masehi. Begitu pula dengan Bapak Gereja Irenaeus, lahirnya tahun 130 Masehi. Dia juga adalah murid Polikarpus. Siapa? Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Yohanes, Bapak Ibu, Rasul Yohanes. Dalam bukunya mengatakan bahwa ketika pewartaan pemberitaan kabar baik kepada Maria itu jatuh pada tanggal 14 Nisan, bahwa Maria itu mengandung dan akan melahirkan nama Yesus. 14 Nisan itu adalah kalender Yahudi yang sama dengan tanggal 25 Maret. Kalau ditambahkan dengan 9 bulan, jatuhnya 25 Desember. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus juga. Kalau kita memperhatikan namanya seorang Hippolytus dari Roma tahun 204 Masehi, ya, menulis bahwa Yesus lahir 8 hari sebelum bulan Januari, yaitu tanggal 25 Desember. Sejarah mencatat, ingat, pada awal abad gereja purba, gereja pada masa awal 25 Desember adalah lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Bapak dan Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya hari ini kita nggak perlu mempersoalkan namanya tanggal dan apapun yang ada. Tapi yang jelas ketika Yesus lahir di hatimu, Yesus lahir di hidupmu, itu membawa kemenangan buat kita semua. Yang percaya katakan sama-sama amin. Amin Bapak Ibu, amin. Kenapa? Karena memang orang sedang melakukan sebuah diagnosa
dalam keadaan ada orang yang bernama Paul Ernest Jablonski mengatakan pada abad 18, artinya 1800, mengatakan bahwa Tuhan Yesus benar lahir itu bukan di tanggal 25 Desember. Memang tanggal 25 Desember itu hari lahirnya, tetapi itulah hari, bukan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya kepada awal mula dari sebelum Masehi 130 Masehi, 125 Masehi, Bapak-bapak gereja sudah merayakan kelahiran Yesus. Dan saya yakin Bapak Ibu, tanggal 20 Desember, 25 Desember hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ini adalah bentuk di mana sumber dari GBI Sinode kita, GBI dari gereja Betel Indonesia. Bapak Ibu kasih bisa. Nah, kapan Kristus mendapatkan kemenangannya? Kalau Bapak dan Ibu membaca Alkitab di dalam Kolose pasal kedua ayat 14 dan 15, di sana dikatakan ini, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kapan? Bapak Ibu perhatikan, kalau kita membaca dalam Kolose pasal kedua ini, kita menemukan bahwa sebenarnya Yesus sudah melakukan kemenangan ketika dia di kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Dan Bapak Ibu, dengan proses kebangkitan Kristus, inilah yang menguatkan dan meneguhkan. Kalau dia udah mati, kalau di kayu salib dan dikuburkan, kalau dia nggak bangkit, percuma kepercayaan kita. Alkitab katakan sia-sialah. Tapi karena kebangkitan membuktikan bahwa Yesus hidup dan telah memberikan kemenangan buat umatnya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi, perjuangan umat Tuhan sekali lagi bukanlah perjuangan untuk meraih kemenangan, tetapi Bapak Ibu, perjuangan dari kemenangan atas segala dosa dan setan yang sudah diperoleh oleh Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu, dengan kebangkitannya, hari ini Bapak Ibu adalah anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Amin. Terlihat mukanya ceria, tapi ada yang ngantuk karena malam hari tidur. Ya. Karena terlalu nikmatnya ngobrol bersama malam hari, karena menikmati hari terakhir begitu semalam ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya meskipun Bapak Ibu lelah, tapi saya yakin tetap punya semangat dengan Tuhan. Amin. Kemenangan Yesus dijadikan buat saudara saya dan diberikan pada saudara saya suatu pengalaman kemenangan yang dahsyat yang kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di muka bumi ini. Ya. Tuhan Yesus lahir adalah bukti bahwa kasih Allah atas umatnya selalu ada dalam hidup ini sepanjang masa. Kepada saudara dan saya di tahun 2023 ini, jangan kita tinggalkan kasih tetap sama. Amin. 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 Ingat Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mau mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya pada dia tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini merupakan isi hati Tuhan. Ini merupakan tujuan Allah, bahwa kasih Allah diberikan kepada siapa? Kepada semua orang. Tidak kepada orang Yahudi, tidak kepada orang Yunani, tapi kepada semua orang. Kepada kulit kuning, kulit hitam, kulit putih, semua orang. Tidak ada pembatasan yang ada. Kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, Yesus datang membuktikan kasihnya kepada kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kita memberikan kepada saudara langkah pendamaian nyata yang mengalir melalui inisiatif bukan dari manusia tapi dari Allah sendiri. Amin. Allah sendiri inisiatifnya, Allah sendiri lakukan itu dari hati Allah, karena dia mengasihi ciptaannya saudara dan saya.
yang ada di muka bumi ini. Sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saudara kasih, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sekali melepaskan belenggu, melepaskan keterikatan yang menjerat hidup manusia. Sebab itu Bapak Ibu, keselamatan merupakan anugerah Allah yang Bapak Ibu nikmati sampai hari ini. Anugerah yang sangat berharga. Berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini merasakan bahwa betul kasih Allah luar biasa dalam dunia. Angkat tangan saudara. Amin. Waktu saudara bangun pagi, kasih rahmatnya selalu baru setiap hari. Amin. Itu nyata buat kita semua orang percaya. Dan saya sangat yakin Bapak dan Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang menikmati itu, yang Tuhan sediakan kasihnya. Saya percaya, saudara saya, kita bisa dapat menghampiri tahta Allah Bapa di surga melalui penyembahan kita, melalui kedekatan dengan kita. Kita tahu koinonia itu artinya bersekutu dengan Allah. Suatu kedekatan intimasi dengan Tuhan. Saudara, kalau bukan Tuhan, saya yakin saudara tidak ada apa-apanya dalam dunia ini. Bukti kasih Allah itu nyata. Dia sangat menyayangi anak-anaknya, saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Kalau emang Tuhan Yesus, kalau dia membuktikan kasihnya nyata, dia adalah pembawa damai. Amin. Di sini Bapak Ibu suka damai? Amin. Suka? Amin. Suka berdamai juga? Yes, amin. Apa suka bikin macam-macam masalah? Enggak ada. Semuanya suka damai, terlihat dari mukanya yang ceria, mukanya tersenyum manis. Saya Tuhan melihat saja, oh ini ibu-ibu yang sangat cantik semua, bapak-bapak yang ganteng dia. Luar biasa. Karena Tuhan melihat setiap saudara saya dengan segala hal yang Tuhan perbuat dalam hidup ini. Bapak Ibu kata Tuhan Yesus lahir karena dia membawa damai. Mengapa? Karena sekali saudara saya, manusia harus didamaikan oleh Allah. Sebab itu Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka perlu didamaikan. Namun di luar sana ada banyak orang yang mencari damai sejahtera, mencari sukacita, dan tidak pernah ditemukan kecuali melalui Raja Damai, namanya Yesus. Yohanes 14 ayat 12 yang sudah dinyanyikan tadi, Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan manusia. Tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kita sudah dengar nyanyian atau tidak? Ya. Saudara, kalau saudara merindukan, kalau dia adalah jalan kebenaran hidup, firman buat saudara, dan saudara ingin menikmati kedamaiannya, bagaimana caranya adalah ingat Alkitab katakan dan tuliskan Yesaya pasal 48 ayat 18. Kalau Bapak dan Ibu punya ayat, punya firman Tuhan yang ada di handphonenya, kita buka yuk Yesaya 48 ayat 18. Bapak Ibu kita perhatikan di sana. Ya. Setiap manusia menginginkan berbahagia, menginginkan kedamaian. Tetapi di sini Yesaya 48 18 dituliskan apa Bapak Ibu? Mari, kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, kita baca sama-sama yuk. Iya. Sudah dapat ya? 3, 2, 1. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti semua yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tercatat di dalam Alkitab, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu, apa yang dikatakan apa? Memperhatikan perintah-perintah Tuhan dengan melakukannya setiap perintah itu dalam hidup ini. Amin. Kalau saudara berkata, Tuhan aku mau damai, aku mau mengalami kebahagiaan dan sukacita. Bapak Ibu, kita tahu kebenaran ada di atasnya, tapi kalau kita tidak melakukan perintah Allah, nggak mungkin namanya damai sejahtera itu akan muncul.
dan akan dinikmati oleh orang-orang percaya. Amin. Kalau kita lakukan perintahnya, kerjakan apa yang disampaikan firman Tuhan, saya percaya engkau akan mengalami kebahagiaan atau damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Apakah di sini ada sungai? Saya tidak tahu, tapi ada suaranya. Sungainya nggak pernah kering, Bapak Ibu ya. Tapi memang ada saat-saat waktu sungai itu tidak bisa kering kalau musim kemarau yang terlalu panjang, ya, nggak pernah hujan. Tapi kalau gelombang laut, sukacita itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Adakah gelombang laut yang berhenti? Nggak ada. Kalau Bapak Ibu pergi ke pantai, pasti ada gelombang di sana. Dan itu disediakan buat siapa? Bagi orang yang melakukan perintah Allah. Saudara dan saya yang mengerti dan mau katakan amin. Haleluya. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara itu akan melihat damai sejahtera itu akan terus muncul dalam hidup saudara kasih. Karena kita tahu Alkitab tuliskan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara sudah membawa damai, pasti predikat saudara adalah anak Allah. Beda dengan anak-anak yang lain di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan Yesus yang kalau anak pasti selalu dibela, disertai, ditolong, diberkati Tuhan. Anaknya berdua. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita harus percaya. Karena saya percaya, saudara, ketika saudara juga bergaul dalam hidup ini dengan keamanan di sekitar saudara, Alkitab juga menuliskan setapak-tapaknya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya kita tidak jadi orang yang selalu bikin kepo. Ya, jangan suka jadi seorang yang suka bikin persoalan masalah. Waktu saudara di sebuah tempat, saudara orang di sekitar, rasanya ini penuh dengan damai. Ya, senang ngobrolnya, perkataannya, perbuatannya, ya, bahkan wajahnya, benar-benar wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara ibu bapak ibu ketika bapak ibu ada di saat saudara ketemu dengan seseorang dan ada di situ kemuliaan, waktu ibu-ibu yang ada di sana kemudian menjauhi saudara, ada enggak? Kalau ada berarti bapak ibu adalah orang yang suka membuat benar. Tapi saya percaya di sini adalah bapak dan ibu adalah orang-orang yang membawa damai. Amin. Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, saya ingin katakan buat bapak dan ibu bahwa ternyata Yesus telah itu membawa kemenangan atas apa? Atas segala tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Pertanyaan saya, berapa banyak bapak dan ibu yang di tempat ini tidak pernah punya kesulitan atau tantangan? Angkat tangannya. Oh, Pak Hedi, saya pikir, enggak gitu. Anda, bapak ibu, di tempat ini yang enggak punya kesulitan? Oh, semuanya tegang. Tidak ada. Matanya pastinya tidak ada satu orang pun tidak memiliki kesulitan, tantangan. Saudara kasih khusus, saya mau tanya, apakah Tuhan bisa hidup? Apakah umat Tuhan bisa hidup dari segala tantangan dan kesulitan? Amin. Apakah umat Tuhan bisa hidup? Maaf sekali lagi, kurang kalimat. Bisa hidup bebas tanpa tantangan dan kesulitan? Bisa nggak? Loh, kok kalian ngomong? Bisa tidak? Apakah umat Tuhan bisa bebas mengalami dari segala tantangan dan kesulitan? Artinya, saudara tidak punya kesulitan, tidak punya tantangan. Bisa nggak? Tidak bisa. Enggak, pastinya tidak bisa, ya kan? Pasti ada tantangannya ada. Pasti ada kesulitan muncul dalam hidup ini, Bapak Ibu. Justru dengan tantangan
dan kesulitan itu, Bapak Ibu, saudara, terbukti bahwa kemenangan Allah ada di pihak saudara, campur tangan Allah ada di pihak saudara. Amin. Bagaimana saudara bisa mengatakan aku menang, tapi nggak punya kesulitan, nggak punya tantangan, dan bisa disebut menang, kan? Waktu saudara gagal, kalau saudara memperoleh keadaan di mana tekanan yang berat, tetapi kalau engkau berhasil, menjadi berkat buat setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan berkati para umat-Mu terus yang hari ini bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan. Tuhan, perlengkapi setiap umat-Mu ini Bapa dengan kasih Allah. Perlengkapi mereka Bapa dengan kuasa Tuhan. Jadikan mereka pemenang-pemenang kehidupan. Karena kami tahu Bapak, Engkaulah Allah yang memberikan kemenangan buat kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami Bapak menangkap isi hati-Mu Bapak, untuk kami berjalan sesuai perintah-Mu, berlaku seperti apa yang Tuhan sampaikan. Perbuatan, pikiran, perasaan, keinginan, kemauan kami bukan karena keinginan kami, tapi Tuhan yang taruh dalam hidup kami untuk kami berlaku demikian. Tuhan beserta dengan kami Bapak dalam kehidupan kami Bapak, di pekerjaan, di usaha, keluarga, rumah tangga. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan buat setiap umat-Mu Bapak boleh mengalami kehidupan dalam perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu Bapak. Maka mereka bertumbuh dewasa, mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu Bapak dalam hidup ini Bapak. Kau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Buat berhasil. Buat setiap umat-Mu Bapak lebih mengasihi Engkau, lebih sayang Engkau. Kami berdoa Bapak untuk PD Koinonia ini Tuhan. Kalau Tuhan telah percayakan kepada hamba-Mu sebagai ketua Ibu Linda dan rekan-rekan pelayanan yang ada melalui PD Koinonia ini terus, mereka bersekutu bersama-sama menjalin jiwa-jiwa. Kami berdoa Pak, Tuhan, Engkau berkati berlimpah di PD Koinonia ini Tuhan. Dalam setiap persekutuan-persekutuan yang ada, Engkau tambah-tambahkan jiwa yang baru Tuhan. Dan biarlah terus PD Koinonia ini terus menjadi persekutuan doa yang berada di dalam doa yang powerful Tuhan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, Tuhan sertai para pengurus setiap yang ada di dalam pelayanan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada mereka hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa datang dari Tuhan untuk menerobos keadaan kondisi untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada kami sepanjang hidup. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Setelah sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan penutup. Ada kapal di atas perahu. Perahu besar mendarat di hulu. Kok semuanya diam ya? Sekali lagi ya. Yuk. Ada kapal di atas perahu. Perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sukses selalu. Puji Tuhan, saudara sekalian Tuhan, luar biasa. Akhirnya kepantun juga ya. Kemudian Tuhan memberkati. Kami atas nama Guru Spiritualnya mengucapkan terima kasih kepada pelayanannya Bapak Pendeta Ferry Ruzana. Tuhan memberkati dan pakai dengan LPH kali itu. Amin. Baik saudara sekalian Tuhan, di waktunya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Nanti untuk persembahan kami dengan Bapak Koni, dan dia juga akan membawa pujian bagi Tuhan.
kita berdoa. Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami boleh diberkati di pagi hari ini lewat pujian, lewat penyembahan. Terlebih kami boleh diberkati dengan kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu yang sudah datang bagi kami, itulah yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Itulah yang akan memberikan kekuatan iman bagi kami. Dan kami buah bangga punya seperti Engkau. Sabda Tuhan, kami itu memberkati pekerjaan pelayanan-Mu lewat persembahan. Engkau teruskan setiap persembahan kami, biar itu akan berguna bagi perkara kerajaan di muka bumi. Kami siap memberi dan kami percaya kami diberkati di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan kita bersama. Penuh dan walau derita ku penuh, di dalam kasih-Mu ku selamatlah jiwaku.
kasih Bapak Kodi atas persembahan pujiannya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini sehingga kita bangkit berdiri. Nanti kami undang doa berkat kepada Bapak dari Rojana. Doa berkat dari Yesus. Kita akan puji Tuhan. It's all God. Sing with me, hallelujah. It's all God, and I will sing how great it's all God. Kembali katakan how great, how great it's all God. Sing with me, how great it's all God, and I will see how great it's all God. Oh, katakan how great it's all God. Sing with me, how great it's all God, and I will sing how great it's all God. How great it's all God. Sing with me, how great it's all God, and I will sing how great it's all God. Bapak dan Ibu dan saudara, kita percaya Allah saudara saya Allah memang sangat maha kuasa. Dan saat ini kita bersama-sama mengerti bahwa Tuhan itu dahsyat untuk setiap saudara saya. Pada hari ini bersama-sama kita angkat tangan kita dan bersama-sama keberkatan kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapak dan Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam aktivitasmu pada saat ini dan bawalah pulang kekasih Yesus Kristus. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga di dalam anak yang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pembelaan, bahkan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan hidup saudara berjalan bersama dengan Tuhan dalam jalan-jalannya yang indah dan luar biasa. Biarlah Roh Kudus itu menerangi hidup saudara dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, dan menjemput kita di awal yang permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama umat Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita foto bersama, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Linda dan Bunda Linda. Salam Bapak Ibu, PD Koinonia. Setelah Natal ini kita libur 1 bulan sampai akhir Januari. Ya, akhir Januari, awal Februari kita baru buka kembali. Terima kasih juga. Saya beritahukan rombongan pulang yang ikut mobil Pak Daniel dan Ibu Rina itu Pak Koni, Ibu Santi, Pak Handi, Pak Jerry, ya. Ada satu lagi yang ikut Ibu Rina, karena waktu pulang mereka tidak ikut Ibu Rina, jadi perlu saya beritahu. Jadi yang sekarang yang ikut Ibu Rina itu mereka, ya. Nah, yang kemarin yang udah bawa mobil sendiri itu nanti gabung ke mobil saya, gitu Bapak Ibu ya, supaya kita mobil kita cukup. Jadi rombongan Ibu Rina yang dari start awal ya, ya oke. Terima kasih. Juga ada satu lagi untuk check out dari ini, kita check out jam 3
tepat. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Cukup jelas pengumumannya, nanti juga akan ada di grup kita PDP Dunia. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali, kita angkat pujian, berkata We wish you a Merry Christmas. Sama-sama kita saling salam-salaman satu dengan yang lainnya. We wish you a Merry Christmas. Boleh salam-salaman satu dengan lain. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Baik Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Jadi Bapak Ibu jangan pergi dulu turun ke bawah. Kita akan foto bersama. Ya, di sini ya, di depan muat ya Pak ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospere anno e felicidad. Kita akan foto bersama. Mohon waktunya. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospere anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. God bless you, PDP Dunia. Feliz Navidad. Feliz Navidad.